Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang kita hormati, sama-sama kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, diberikan luasan rezeki, rezeki zahir, rezeki batin, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk membimbing anak-anak murid, anak-anak didik di SMK Ma'arif Gatija ini. Anak-anak semuanya, siswa-siswi, putra-putri, penerus perjuangan para pemimpin di negeri tercinta Indonesia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih baik ke depannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berkabul cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini adalah hari yang sangat luar biasa. Sehat semuanya, guys. Kita niatnya ngaji kitab Taisirul Khalaq. Ini kitabnya kecil, adalah karya dari Habib Hasan Al-Mas'udi. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan. Jadi kalau kalian belajar di Kairo, di Al-Azhar, di Mesir, itu kitab ini dipelajari. Kitab Taisirul Khalaq ini. Taisir itu mudah, Khalaq itu kumpulan akhlak. Jadi ini kumpulan-kumpulan akhlak yang mudah-mudah untuk kita praktekkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya kita membu'istu liutammima makarimal akhlak. Ilmu penting, tapi berilmu tidak berakhlak tidak ada nilainya sama sekali. Biasanya lebih dipandang orang yang tidak punya ilmu, maksudnya dia bodoh tapi akhlaknya baik, itu nilainya lebih utama. Kayak pinter tapi nakal, kau orang tadi yang pinter tapi akhlaknya bagus. Baik, mari kita mulai. Ini apa kita dulu? Potongan, fotokopian. Kita murahan ya. Ya, insya Allah besok sudah ada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada muqaddimah. Ada muqaddimahnya nggak yang di fotokopi? Nggak ada. Sudah langsung ya. At-taqwa. Dulu saya baca ini belajar ini di pesantren. Saya dulu pesantren di Kediri, di Jawa Timur. Pondok pesantren Mahir Aryaw. Itu kiainya namanya Asy-Syaikh An-Nawawi. Dari jalur keilmuan Bahas Asy'ari, itu Bahasyim punya murid. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya murid namanya Mbah Maisur Siti. Mbah Maisur Siti punya teman haji namanya Mbah Ahmad Jazuli, pendiri Pondok Ploso. Di Pondok Mahir Aryaw, pondok saya, itu ada santri namanya Mbah Marzuki Dahlan. Lah, Mbah Marzuki Dahlan inilah yang mendirikan pondok pesantren terhebat, terkeren di Indonesia, yaitu Lirboyo. Jadi pendiri Lirboyo pondok itu pondok Kulo maksudnya. Nah, Mbah Maisur Siti, murid dari Mbah Hasyim Asy'ari, punya murid namanya Mbah Zaid Abdul Hamid. Lah, Mbah Zaid Abdul Hamid itu punya murid Son Haji. Ya, moga-moga kalau diakoni murid. Jadi jenengan ojo ragu, tidak usah ragu. Jalur keilmuan saya jelas. Son Haji punya guru Mbah Zaid Abdul Hamid. Adik itu adalah mursyid Thariqah Syadziliyah, Thariqah Qadiriyah Naqsabandi. Punya guru namanya Mbah Maisur Siti. Punya guru namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya guru namanya Mbah Khalil Bangkalan. Jenengan muridnya sapa ora ngerti.
Muga-muga paling barokah para guru Allahumma. Terus ini mau dimaknai secara pesantren atau langsung dijelaskan atau bagaimana? Oh ya, mengerti pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa waffaqana bi asrarihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna ilma jami'a warzuqna fahma jami'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. At-taqwa utawi kang aran wedi maring Allah, ya utawi at-taqwa iku imtisalu awamirillahi, manut piro-piro perintahe Gusti Allah. Azza moho mulya sapa Allah wa jalla lan moho agung sapa Allah. Wajtinabu nawahihi lan kedoi piro-piro larangane Allah. Sirron ing dalem tingkah samar sepi, wa ala niyatan lan tingkah ngedek. Fala tatimu mongko ora bisa sampurna apa takwa illa bitakhalli kejaba kelawan ninggal an kulli radilatin saking saben-saben sifat kang asor, wa tahalli lan gawe pepaes bikulli fadilatin kelawan saben-saben sifat kang utama. Bahia mongko utawi takwa iku at-tariqu dalan alladzi dalan man kang utawi sapa wonge iku salakahu ngambah sapa man ing tariq ihtada mongko oleh dituduh sapa man wal urwatu lan iku tali al-wusqa kang kuat allati yo urwatul wusqa man utawi sapa wonge iku istamsaka lamun cecekelan sapa man biha kelawan al-urwatul wusqa naja mongko selamat sapa man. Kita belajar dari kitab Taisrul Falaq ini karya dari Kiai Hafid Hasan. Ini diajari takwa itu apa? Takwa itu imtisalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sirran wa alaniyah, di dalam kondisi sendiri maupun kondisi ramai. Orang itu terlihat saat dia sendiri. Biasanya kalau bareng seperti ini, ketok soleh kabeh. Apa maning pas lagi nyekel kitab ya, apa maning pas jilbaban. Tapi kalau saat sendiri, nah itulah ditentukan bagaimana dia bertakwa atau tidak saat sendiri. Maka takwa ini tidak terfokus kepada zahir, tapi bagaimana kita mengelola batin kita. Ojo kur tampilan tok sing santri ma'arif jilbaban jebule bedaan. Bahaya ini. Zahire api ya kantong gamis, tapi sing disimpen nomere cowok-cowok. Jare takwa, tapi putus cinta jalur kedat, pengen bunuh diri kayak gitu. Melu ujian CPNS sudah ketemu pengen kedat, betul. Jadi eksistensi dari takwa itu semampu kita melakukan perintah Allah. Tidak semuanya harus dilakukan, semampunya apa yang kita ketahui. Tapi itu tadi
jangan hanya pada saat ramai, jangan hanya pada saat kita ada di lingkungan yang ramai, tapi saat kita sendiri kita lepas ketakwaan itu, kita lepas rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tatimu illa bitakhalli an kulli radilatin. Nilai ketakwaan itu tidak bisa sempurna ketika tidak meninggalkan sikap-sifat yang buruk. Orang kalau sudah ngaku wedi datang Gusti Allah, maka sifatnya yang buruk-buruk mulai dihilangkan. Contoh sifat buruk, sombong, takabur, gibah itu. Gibah ngerti gibah? Cerita-cerita elek kancane, kejelekan-kejelekannya itu teman-teman kita kudu mulai dihilangi. Iri, dengki, buruk itu. Nah, itu harus mulai dihilangkan. Sebab ketakwaan tidak mungkin mendapat pada porsi yang sempurna kalau pada diri kita masih memiliki sifat-sifat yang buruk. Bergandengan dengan watahalli bikulli fadilatin, mulai menghias diri dengan sifat-sifat yang baik. Contohnya tutur katanya mulai diatur. Si maune betul deh, mulai astagfirullah, masya Allah, tabarakallah. Jadi kebun binatangnya mulai dihilangi. Nek emosi betul apa nek aja, betul kucingnya, betul ya guys, mantap. Lah mulai dihilangi. Cocoknya lah mulai dihilangi. Jadi suara jam itu tak kok betul cocoknya. Itu silacap isuh kalau marah itu. Nah, anak-anak ma'arif ini kalau sudah merasa bertakwa kepada Allah, kita hias diri kita dengan akhlak yang baik, mulai dari ucapannya. Ya, kalau lagi enggak nyaman itu ya istighfar. Kalau lagi dapat nikmat ya alhamdulillah. Ucapannya mulai dijaga, dihias. Terus sikapnya juga harus baik, dihias dengan sikap yang baik. Munggah-mungguh nengar guru mas, dah sopan, boso nek iso karo gurune, boso karo gurune ora boso. Nah, itulah mulai diperhatikan sifat dalam keseharian, ucapan kita juga harus diperhatikan. Perilaku kita sebagai orang yang bertakwa juga harus diperhatikan. Ojo gampang loro ati, ojo gampang iri, baperan. Kata fahiyat tariq alladzi man salakahu ihtada. Takwa ini adalah jalan yang apabila seseorang berjalan atau mengikuti ketakwaan itu, melaksanakan ketakwaan itu, maka dia mendapat hidayah. Orang itu kadang susah menemukan pintu keluar dari masalahnya karena dia kurang bertakwa kepada Allah, kurang mendekat kepada Allah, sehingga susah menemukan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Petunjuk ini mutlak milik Allah. Jadi kalau orang ingin mendapatkan jalan impiannya tercapai, maka yang harus dilakukan tidak ada yang lain kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan takwa itu. Benar ya? Wal urwatul wusqa allati man istamsaka biha najah. Takwa juga disebut seperti tali yang kuat. Orang yang berpegangan dengan tali yang kuat itu, maka dia pasti akan mendapatkan keselamatan. Maka contohnya wong tomo jenengan ini gelem ngaji, gelem golek ilmu, itu orang-orang yang bertakwa.
gelem kerja nggo nafkahi anak bojo. Lah sing kerja nggo nafkahi anak bojo iki kok sapa? Jelas. Ya. Nah, ini loh. Maka kita harus genggam ini, takwa ini. Rasa takut kepada Allah itu harus kita pegangi dengan serius. Tanpa ketakwaan, tanpa ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah, susah kita akan selamat. Di dunia ini susah kita akan selamat, apalagi nanti di akhirat. Maka disebutkan di situ al-urwatul wusqa allati istamsaka biha najah. Orang yang mau berpegang, menempatkan dirinya di dalam hati ada sisi rasa takut kepada Allah. Ketika dia mau melakukan kesalahan, dia ingat Allah. Ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia takut berdosa. Nah, itulah cara kita memegangi rasa takut kepada Allah adalah menghasilkan keselamatan di dunia juga di akhirat. Wa asbabuha kasiratun, utawi biro-biro sebab takwa iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking kasiratun ayyulah hadha, utawi yen to nglirik sapa al insanu manungsa annahu ing temen setuhune insan iku abdun kawula dalilun kang asor wa anna rabbahu lan sak temene pangerane insan iku qawiyun dat kang kuat azizun tur dat kang mulya wala yambagi lan ora sayukjo lidalili kaduwe wong kang asor apa ayak sia yen to duraka yen to maksiat sapa dalil al aziza ing Allah dat kang mulya li anna nasiyatahu krono sak temene ubun-ubune ad-dalil iku biyadihi ana ing dalam kekuasaane al-aziz wa min halan iku setengah saking kasiratun ayat tadzakara utawi yen to eling sapa insan ihsan Allah ing oleh gawe bagus Allah ilaihi maring insan fi jamil ahwal ing dalam sakabehane pira-pira tingkah wa man lan utawi sapa wonge iku kana lamun ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono zikru ihsan Allah la yang bagi mongko ora sayukjo apa antuj hada yen to angas sapa man nikmatahu ing nikmate Allah. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita diajari ayyula hadal insan annahu abdud dalil. Kita harus mulai terbiasa melihat kepada diri kita, melirik kepada diri kita bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kawula sing ina, kawula sing asor, kawula sing ora ana kemuliaane nang ngarepe Gusti Allah. Wa annahu rabbahu qawiyyun azizun, sementara Allah adalah zat yang maha kuat, maha al-qawi dan al-aziz. Kita harus melihat kepada diri kita adalah hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sementara Tuhan kita Allah adalah zat yang maha kuat, yang mulia, al-qawi, al-aziz. Sehingga la yanbaghi lidalil ayyahsiyal aziz, tidak pantas bagi seorang yang hina, bagi seorang yang lemah bermaksiat, membuat marah, mendurhakai kepada Allah yang maha al-aziz, yang maha mulia. Apa pantes menungso ino gawe salah dateng Gusti Allah, melanggar dateng larangannya Gusti Allah, orang manut dateng. Itu harus kita masukkan kepada diri kita. Li'anna nasyatahu biyadihi. Ingat, nyawa kita, hidup kita itu ada di dalam genggaman Tuhan, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Uripe
berada di dalam cengkraman Allah kok wani-wani bagus karo Gusti Allah. Wani orang sholat, wani orang lakoni perintah, wani orang ngaji. Ngono kuwi bahaya. Maka berbahaya sekali ketika tidak memiliki perasaan seperti yang tadi disampaikan. Melihat kepada diri sendiri bahwa kita hina, Allah Maha Mulia, tidak pantas kita berbuat maksiat kepadanya. Itu penyebab yang pertama. Berikutnya, ayat tadzakara ihsanallah ilaihi fi jami' ahwal. Kita harus mencoba mengingat apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita coba hitung amal perbuatan Allah kepada kita. Bagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Banyak sekali. Kita ditakdir hidup, nafas kita dijamin oleh Allah, nyawa kita dari Allah, kita bisa melihat dari Allah, kita makan bisa merasa enak dari Gusti Allah, ya tak? Rezeki diberi oleh Allah, ilmu kita bisa memahami ilmu-ilmu dari Allah. Jadi Allah sudah berbuat banyak hal untuk kita, sangat baik kepada kita. Wa man kana kadzalik la yanbahi an tujhada ni'matahu. Orang yang ingat akan kebaikan Allah tidak pantas apabila menyia-nyiakan nikmat-nikmat yang telah diterimanya itu. Kita harus ingat pikirannya dewe sehat, iki sing maringi sinten? Gusti Allah. Kupinge iso krungu sing maringi sinten? Allah. Jenengan wau sarapan eco sing maringi iso rasa eco sinten? Gusti Allah. Diwehi kekuatan bisa mlaku saking griya di sekolahan iki, tujuannya supaya arep golek ilmu, itu tidak lain adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri dan kita tasarufkan dengan sebaik-baiknya. Itu nanti tidak gratis, ada tuntutannya. Maka sering-seringlah melihat akan kebaikan Allah supaya timbul ketakwaan di dalam diri kita. Wa minha ayat tadzakkarul maut wa minha lan iku setengah saking kasirah ayat tadzakara yen to eling sapa insan al mauta ing mati li annaman krono sak temene wong alima kang weruh sapa man annahu sak temene man iku saya mutu bakal mati sapa man wa annahu lan sak temene kelakuan iku laisa ora iku amamahu ing dalem arepe man apa ilal jannah kejaba swarga awin naru utawa neraka. Ba'asahu mongko nangekake iman apa dalika mengkono zikrul maut ilal a'malis sholihah maring amal bagus hasbal istita'ati kelawan milang-milang kemampuane wa minal a'mal lan iku setengah saking pira-pira amal as-sholihati kang bagus musa'adatul muslimin utawi nulungi wong Islam wa nadhuru lan ningali ilaihi maring muslimin bi ainil adfi kelawan peninggal welas wa rahmatilan asih khususon apa maneh idza sabaqa ing dalem nalikane dingini minhum saking muslimin apa ihsan gawe bagus ilaihi maring man wa amma samratuha anapun utai buai takwa iku fasa'adatud daraini bejo ing dalam jalan akhirat. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab timbulnya ketakwaan, munculnya rasa takwa di dalam hati kita adalah ayat tadzakara al-maut. Kita harus sering ingat mati. Semua ini harus mati betul. Jadi mati gitu? Iya, nyatanya baik itu mati. Baik di situ. Suatu saat kita juga akan menyusul. Nah, penyebab yang berikutnya untuk menumbuhkan rasa takwa di dalam hati itu adalah dengan kita mengingat kematian, bahwa kita itu kapan saja bisa dicabut nyawanya, kapan saja bisa mati.
kullu syai'in halikun illa wajhah, kapanpun. Dan ketika idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, itu tidak mungkin kita bisa menunda. Tidak mungkin kita bisa menunda atau mempercepat, itu tidak mungkin. Pokoknya ajal datang, selesai masalah. Ditekani karo malaikat Israel. Apa sih kenal boten kali malaikat Israel? Boten nggih. Ampun ngantos WA nggih. Malah ngirim Google Map langsung parani COD. Nyawane dicabut. Dengan mengingat mati, ya, itu akan menimbulkan ketakwaan. Jadi ora sombong, jadi ora gampang nakal. Karena man alima annahu sayamut, karena orang yang tahu bahwa dirinya nanti akan menjadi mayat, dirinya nanti akan mati, wa annahu laisa amamahu illa al-jannah aw an-nar, dan dia tahu, dia paham setelah mati itu hanya ada dua pilihan. Ya nek ora surga neraka, mau mati wis pilihannya surga neraka. Tidak ada pilihan tengah-tengah, enggak ada. Oke? Adanya tempat baik dan tempat yang tidak baik. Tempat yang penuh dengan kenikmatan dan tempat yang penuh dengan siksaan. Wa annahu laisa amamahu ilal jannah. Kalau orang ingat mati, tahu kalau nanti di depannya hanya ada dua pilihan surga neraka, akhirnya pikiran yang seperti itu, perasaan yang seperti itu akan membangkitkan, menggairahkan kepadanya untuk berbuat baik, untuk beramal baik. Orang itu biasanya nek angel nakal kuwi rumangsane arep urip terus rumangsane. Diomongi lawan. Wis dikon push up ajeg bae. Iku rumangsane urip terus rumangsane. Padahal kok kapan-kapan diarep mati lho. Lah nek mati pilihane loro tok. Nek ora disiksa ya di paring ini nikmat. Nek ora surga neraka. Eling nakal ya oleh, tapi eling dadi nakale ora terus-terusan. Ana waktune tobat, betul. Ana waktune nglereni ngono. Nah, kalau sudah ingat mati, orang itu akan mudah melakukan kebaikan. Ingat, kebaikan tidak harus semuanya dilakukan. Hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuannya. Guru ya kebaikannya ya ngajar, ulang, didik. Murid, siswa itu kebaikannya ya manut, diajari, diberi tugas, atau dulu. Ya mau benesis apa ya? Kopi apa? Tahan. Ini iksomia. Dolim kafe. Murid di pondok milik sibuk adem-adem. Nah, Ustaz di malah kontrak ya. Untung aku alumni Paskibra. Jadi aku lebih banser juga, tahu di diklat itu loh. Jadi kuat. Tapi suwi-suwi ya diklat juga. Iya diklat. Apa sih? Ya. Ya. Sini balik ya. Nomor pilih. Ya. Ingat mati akan menumbuhkan semangat kita untuk berbuat baik. Sebabnya mesti loh, wong iku nek mati mlebu neraka wedi prasi. Mati mlebu neraka wedi. Padahal amale akeh. Ya, mulane nek ingat mati, orang itu akan mudah melakukan kebaikan. Di antaranya berbuat baik itu bagaimana? Musa'adatul muslimin, menolong sesama umat Islam. Kancamu sing sekolah iki sampean sangu, batirmu ora sangu. Batirmu sing ora sangu kono jajan, Mbak. Jadi berbagi jajan ono luwih seneng. Pemane cah pondok-pondok iki sing suwe ora dikirimi kan. Kan ketok wajahe. Bocah pondok iki suwe ora kiriman, biasane nang sekolah lamun. Sing batir sekelas sing sangu. Ya, kok jajan ben semangat gitu loh.
ditulungi. Koncone urung bisa, Mbak, dibarai. Sing urung tek maca Quran, sing bisa maca Quran, marai sing urung bisa maca Quran. Salah satunya contoh-contohnya seperti itulah di dalam sekolah ini. Saling menolong dalam kebaikan. Musa'adatul muslimin. Lah, nek ono rondo-rondo tuwa ya ditulungi Pak Nur. Dadi terus loro ya kena. Kene ono to ya Ustaz. Ya, muga-muga oleh maneh ngono ya. Ngono ya. Muga-muga gue ganti. Amin. Sing luwih saleh, sugih Allahumma. Amin. Sing urung payu. Soalnya kan bikin kerja guna kain sama kan ora jelas. Gaji akeh, tiap bulan oleh duit. Lah guna kain sopo? Bojo Bah, tapi gue nafkain kok alhamdulillah. Ya ibu-ibu guru sing guru di bojo, di suami, guru dan suami. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Sing guru di putra, guru diparingi putra. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing guru sadar-sadar murid-murid SMK ini sing biasanya parkir nang omahe nyong kana ya. Boleh parkiran nang guri-guri nyong Pak Sandra, Pak Kulon gone kula. Kok parkir nang mriki Mas? Langsung jadi musah. Rumah sana untuk main gede. Pas sepino tak biarkan dia apa-apa hujan doa itu. Tekan sore itu baru. Hari berikutnya rinci parkir. Kulon dong. Kok parkir nang mriki? Langsung pindah. Lecik. Semoga-moga si guru sadar dibarengi sadar. Ya, wa nadharu ilaihi bi'ainil 'adli war rahmah. Pesan kita harus memandang orang lain dengan lemah lembut dan kasih sayang. Itu salah satu cara menumbuhkan ketakwaan. Memandang orang lain dengan kelembutan dan kasih sayang itu bagian dari berbuat baik loh Pak. Jadi jujur secara jelas, tapi memandang dengan kasih sayang dan lembut itu adalah bagian dari amal sholihah. Jadi dalam murid dia nakal dilihat dengan kacamata hakikat, Pak. Kalau berarti lagi belum sadar. Jadi aku pengen sadar. Kalau ini muridnya si mau dan lagi kita lihat dengan kacamata hakikat. Aslinya ya aku pengen aku cuma turun ini. Adalah ya. Wan-nadhar melihat dengan pandangan kasih sayang dan lemah lembut. Khususan idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi. Apalagi kalau kita sudah dibaik-baiki, kita sudah pernah mendapat kebaikan dari orang lain, kita harus bisa membalas lebih kepada kebaikan itu. Karena loh, wa amma sabratuha fas'adatu bid-darain. Buah dari ketakwaan, buah dari kita berbuat baik, menumbuhkan rasa takut kepada Allah di dalam hati, ini akan mengontrol perbuatan kita. Akhirnya kita menjadi orang yang bahagia di dunianya dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang tadi disampaikan oleh mu'allim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lepas ini ketakwaan kita meningkat, semangat kita beribadah meningkat, semangat belajar kita meningkat, semangat berbuat baik kita meningkat. Allahumma astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya semangat astagfirullah
taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.